Nah, oke. Masih di mute itu tadi teman-teman. Tenang, tenang, tenang. Insya Allah itu tadi aman. Mudah-mudahan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman lagi. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, oke, baik teman-teman. Saya tidak tamak tanya kabar ya. Tidak tanya kabar lagi karena kan sudah ya. Baik, sebelum kita mulai, tetap kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa saya persilahkan. Selesai. Baik, teman-teman hari ini saya akan mengajar TKP ya. TKP, tidak seperti biasanya yang selalu mengajar. Nah, kali ini saya mengajar TKP. Biasanya kan TKP bukan dengan saya, master tutor yang lain. Biasanya dengan siapa? Bentar. Masih ya. Oke, aman sudah? Ya, biasanya. Enggak. Kuota saya sudah penuh. Aman, aman. Ya, biasanya dengan Kak Putri ya. Nah, minggu ini mungkin Kak Putri sedang berhalangan. Jadi untuk minggu ini itu dengan saya ya. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja. Langsung saja ke TKP ya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya untuk PowerPoint-nya. Sudah ya, aman ya. Oke. Baik, aman ya. Oke, langsung soal. Iya. Tenang saja, tenang saja. Langsung. Oke, baik. Nah, karena saya juga tidak tahu ya teman-teman ya, kalian sudah sampai mana. Nah, TKP itu kan memang mencakup dengan 5 hal ya, lima hal ini yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, dan profesionalisme. Karena saya tidak tahu biasanya kalian sampai mana, jadi saya mulai dari yang pertama yaitu pelayanan publik. Kita bahas tentang pelayanan publik dulu. Nah, sebelum ke pembahasan soal, kita bahas dulu tujuan dari pelayanan publik ini ya. Tujuan pelayanan publik mungkin kalian sudah dijelaskan ya. Nah, mungkin kalian sudah jelaskan, tapi saya jelaskan lagi. Nah, jadi tujuan dari pelayanan publik sendiri, teman-teman, yaitu PNS mampu menampilkan perilaku keramah tamahan. Ya, yang ini kita garis bawahi, keramah tamahan. Jadi kalian harus ramah tamah terhadap siapapun dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Ingat ya, sesuai kebutuhan dan kepuasan orang lain. Nah, kemudian indikasi orang yang berorientasi pada pelayanan publik yaitu yang pertama, selalu mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, senang melayani, terutama untuk kepentingan orang banyak. Nih, jadi kalian dari sini saja itu bisa langsung mengetahui ya apa-apa yang harus kalian jawab. Nah, kemudian tips dan triknya. Tips dan triknya, yaitu yang pertama, selalu memilih bersemangat, proaktif, positif, penuh kesadaran, tepat waktu, proporsional, dan memberikan yang terbaik saat melayani. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin. Yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan sesuai skala prioritas, mana yang lebih penting dulu itu yang dikatakan pertama. Yang kelima, yang keempat adalah mempergunakan waktu secara optimal, terutama pada saat jam kerja. Itu ya teman-teman ya. Oke, baik. Ini tips dan triknya. Lanjut ke pembahasan pre-testnya saja. Oke, baik. Yang pertama, kalian jawab di poll dulu ya teman-teman ya. Jawab di poll aja. Entah. Oke, sudah, silakan di poll.
Ini apa di komentar kok follow IG ku? Follow IG ku Endika Tri 23. Sudah saya follow Endika ya. Aman. Eh ini yang pretest 5 soal, nanti latihan soal 5 soal ya teman-teman. Jadi 5 10 soal. Oke. Ya, sudah ya endpoint ya. Oke, baik, endpoint. Nah, jawaban yang ya, jawaban yang nah, itu saya ketahui bahwa apa kalau untuk ini materi ini itu kan ada poinnya 5 4 3 2 1 ya, 5 4 3 2 1. Nah, berarti caranya kalau saya sendiri itu zoomnya kok terus. Oke, baik ya. Jadi kalau kalian selalu pilih yang berbeda. Nah, coba kita baca baik-baik dulu. Saya hilangkan dulu jawabannya. Ya. Ya, mohon maaf ya. Sepertinya di Kak Ahmadnya emang sedang gangguan ya. Mohon bersabar. Ya, keluar lagi. Astagfirullah. Kak mau tanya sebentar. Baik, mohon maaf ya teman-teman yang nggak tahu kenapa deh malam ini. Aduh, melelahkan sekali. Ya, ini sepanjang sejarah saya gabung jadi ASN baru kali ini teman-teman, banyak gangguan, apalagi gangguannya di sinyal ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya off cam dulu. Baik, kita bahas ya teman-teman ya yang nomor 1 lagi. Ya, karena bangun kesiangan, Rahman bergegas lari menuju bus umum yang sudah menunggunya. Tiba-tiba ada seorang nenek yang minta tolong diseberangkan. Apa yang sebaiknya dilakukan Rahman? Nah, ini kalau TKP ya teman-teman ya, tes yang kepribadian ini, ya itu kalian saran saya, tips dari saya itu adalah membaca paham. Jadi kalian tidak usah membaca cepat ya teman-teman ya. Karena kalau kalian membaca cepat tapi tidak paham apa maksudnya, itu yang akan nanti menjadi bumerang bagi kalian ya. Jadi baca paham, baca pelan saja. Yang penting kalian paham apa maksud soalnya, apa yang diinginkan soalnya. Contohnya yang ini tadi ya. Jadi karena bangun kesiangan, teman bergegas menuju bus umum yang sudah menunggunya. Nah, kalau yang A tidak menanggapi karena takut ketinggalan, ini jelas bukan ya teman-teman ya. Ini jelas bukan. Karena kalau kembali ya ke pelayanan publik, berarti dia tidak menunjukkan bahwa eh, dia itu sudah jiwa pelayanan publiknya itu sudah tertanam ya. Kalau yang A ini jelas bukan. Kemudian kalau yang B memikirkan jawaban atas permintaan sang nenek. Jadi difikirkan saja, tidak segera mengambil keputusan. Itu juga bukan ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang C meminta tolong orang lain untuk membantu menyeberangkan sang nenek. Ini jawaban yang mungkin benar. Kemudian yang D meminta sang nenek untuk meminta bantuan orang lain. Ini juga mungkin benar. Jadi menanggapi ya. Yang C dan D itu menanggapi permintaan sang nenek, tapi caranya berbeda. Kemudian yang E mendengarkan saja permintaan sang nenek. Ini berarti juga bukan ya. Ini menunjukkan sikap acuh. Kalau yang E itu menunjukkan sikap acuh. Berarti itu juga bukan. Nah,
mana yang nilainya bisa maksimal, mana yang nilainya 5, mana yang poinnya 5. Yang poinnya 5 adalah yang C ya teman-teman ya, yang C. Kenapa kok yang C? Karena meminta tolong orang lain. Berarti kan kita yang meminta tolongkan ke orang lain agar menyeberangkan sang nenek tadi. Agar kita juga tidak terlambat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh juga mengorbankan diri kita untuk kepentingan orang lain, kepentingan nenek tadi ya. Jadi kita harus tahu skala prioritas. Nah, kalau yang D itu mungkin poinnya 4 ya. Ini yang poinnya 4. Kalau yang D. Kalau yang C ini yang poinnya 5. Nah, kalau kalian sudah sering berlatih TKP, minimal kalian itu poinnya 4 lah. Jadi kalian pasti poinnya itu kalau enggak 5 ya 4, 5 ya 4. Kalau 3 itu berarti kalian pas apes. Pas apes saja ya. Enggak mungkin kalau lulusan jadi ASN itu poinnya 5, poinnya 3 karena ya itu tadi ya, apes saja. Mungkin bacanya kurang benar, apalagi 2 dan 1 itu sudah tidak masuk akal ya. Oke, baik, ini pembahasannya. Ya, yang penting kita bahas yang poinnya 5 dan 4 saja ya teman-teman ya. Kita ya siapa yang ingin poinnya 1 ya kan? Nah, yang siapa gak mereka merepotkan orang lain, Bang? Ya, merepotkan orang lain, tapi setidaknya kita juga ikut melayani sang nenek gitu loh ya. Kita itu melayani sang nenek meskipun kita tidak bisa membantu secara langsung, kita yang minta bantuan orang lain agar menyeberangkan nenek itu tadi. Itu ya teman-teman ya. Oke, baik. Nomor 2. Oke, kalian jawab di poll. Kalian baca perlahan, kemudian dijawab di poll. Kalian mengerti dulu ya. Kalian pahami dulu soal. Ya, materinya adalah pelayanan publik. Jadi kita harus ikut melayani meskipun kita itu tidak bisa melayani secara langsung. Gitu ya teman-teman ya. Ingat tadi juga saya jelaskan bahwa tetap meskipun pelayanan publik kita harus juga disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Oke. Sampai 50% ya. Sampai ya udah ada polnya sudah keluar. Tapi kan belum tentu ada yang mau, Kak. Ya memang sih belum tentu ada yang mau, betul. Ya, tapi kan setidaknya kita sudah berusaha ikut melayani gitu loh teman-teman ya. Belum tentu ada yang mau ya benar. Turut andil benar, ya, turut andil ya. Jawaban kejam kali, Kak. Oke, kita bahas ya. Sudah 63%, saya end dulu pollingnya. Saya share hasilnya. Oke, banyak dari kalian yang menjawab B, kemudian yang D, ya D 38%. Kalau yang jawab A itu 9%. Baik, kita bahas ya teman-teman ya. Nah, Aryo membantu gurunya mengatur kegiatan verifikasi penerimaan siswa baru. Ketika para calon siswa sedang antre menunggu verifikasi pemberkasannya, tiba-tiba ada calon siswa yang langsung berjalan ke meja pemberkasan tanpa mengantre. Apa yang perlu dilakukan Aryo? Nah, nih, yang A, mendekati siswa tersebut dan menanyakan keperluannya dengan bahasa yang sopan. Oke, jawaban yang A ini kita simpan dulu ya teman-teman ya. Ini juga memungkinkan jawabannya. Yang B, mengarahkan siswa tersebut untuk bersedia masuk ke dalam jalur antrian yang ada. Ini bisa, tapi mengarahkan itu bahasanya bagaimana? Kan gitu ya. Kita coba cari alternatif lainnya. Karena mengarahkan itu bisa saja bahasanya begini, antri sana, kamu kok nyerobot-nyerobot antrian. Itu kan juga mengarahkan. Tapi kan bahasanya kasar, ya kan? Oke, yang C, membiarkan hal itu karena kumpulan siswa yang antre pasti akan menegur orang tersebut. Ini juga bukan, karena ini menunjukkan sikap acuh tak acuh ya. Kemudian yang D, menanyakan keperluan calon siswa tersebut lalu menunjukkan cara untuk menyelesaikan keperluannya. Ini kita simpan. Kalau yang E, memberikan isyarat kepada petugas pemberkasan agar tidak melayani calon siswa tersebut. Nah, ini jelas bukan ini ya. Ini ngapain ini? Jangan dilayani ini, nyerobot-nyerobot antrian gitu kan. Itu biasanya ya itu ya.
Nah, itu jangan juga. Itu pasti bukan. Nah, maka jawaban yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang poinnya 5 adalah yang D ya. Yang D. Ini yang poinnya 5. Karena apa? Kenapa kok enggak A, Kak? Kenapa? Kan kalau mendekati siswa tersebut dan menanyakan keperluannya. Sama, Kak. Sama-sama menanyakan keperluannya. Tapi yang D ini itu ada menunjukkan cara untuk menyelesaikan keperluannya. Ya. Jadi ini cuma bertanya saja, ini diikuti oleh tindakan selanjutnya menunjukkan cara. Nah, jadi misalnya calon siswa tersebut ditanyai kan, jadi kita seolah-olah berada di dalam cerita ini ya teman-teman ya. Jadi calon siswanya ditanyai apa keperluannya apa, oh ini mendaftarkan ya, kalau mendaftarkan tidak apa-apa tetap daftar, tapi kan antri dulu, kamu antri dulu ya di sana, nanti ke meja sini. Nah itu kan lebih tepat. Nah itu termasuk pelayanan publik yang baik gitu ya teman-teman ya. Kalau poin yang 4 itu poin yang 4 ini ya, poin yang 4 jelas yang A ya. Poin yang 4 itu yang A, kemudian poin yang 3 mungkin yang B. Tapi kalian teman-teman sekali lagi ya, jangan berharap kalian dapat poin 3, 2 atau 1. Kalian selalu prioritaskan mudah-mudahan dapat yang 5 terus karena selisih sedikit saja kalian bisa tidak lulus ke SKB kan begitu ya. Jadi kalian tetap prioritaskan jawaban yang paling tepat. Itu ya teman-teman ya. Oke, nomor 3. Dibaca dulu. Saya tampilkan pollingnya. Mungkin kan ini bisa jadi ya katanya si siapa ini ya. Agak ngantri soalnya mau tanya doang. Nah, bisa jadi kan, bisa jadi seperti itu. Calon siswa udah pasti mau mendaftar, ngapain ditanyakan lagi keperluannya. Siapa tahu kan datang ke loket antrian, dia enggak mau antri, ternyata dia mau tanya mau ke kamar mandi. Ya, bisa jadi kan? Ya, oh kamu jangan terlalu berhusnuzon. Bisa juga menanyakan dengan cara marah karena tidak antri. Oh, gimana aja. Ya, memang semua kemungkinan itu bisa jadi ya teman-teman ya. Bisa jadi gini, bisa jadi begitu, bisa jadi begini, bisa jadi begitu ya, bisa jadi. Semuanya bisa jadi, tapi tetap ya, tetap karena kita itu harus memilih jawaban yang paling benar di antara jawaban-jawaban yang benar yang lainnya. Itu ya. Jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang paling lainnya. Ya. Oke, kita end dulu pollingnya. Oke. Jawabannya yang paling banyak jawaban yang C, kemudian yang B, A, D. Kok tidak ada jawab yang E? Ya, kenapa tidak ada yang jawab E? Kalau saya ya jawab yang E. Kamu itu. Tidak. Bercanda ya teman-teman ya. Jadi kalau sebagai ketua kelas ya ini berarti kan kita sedang diibaratkan sebagai seorang pemimpin. Saat Siva membacakan tugas dari guru, ada temannya yang datang terlambat karena berlatih untuk persiapan lomba dan memaksa dibacakan ulang tugas tersebut. Nah, ini alasannya karena berlatih untuk persiapan lomba. Berarti ini kan alasan yang bisa diterima ya teman-teman ya. Bukan karena bermain atau istirahat yang terlalu lama dan sebagainya. Saat itu jam pelajaran pertama sudah berakhir dan guru berikutnya sudah akan masuk. Nah ini juga guru berikutnya sudah akan masuk ini juga harus jadi perhatian kita. Apa yang harus dilakukan oleh Siva? Ya, yang pertama memberi penjelasan agar ia bersedia mengerti dan mau bersabar. Oke, ini mungkin bisa jadi kita centang dulu ya. Kemudian yang B, menyarankan untuk duduk di sebelah teman yang sudah menulis dengan lengkap. Ini juga bisa. Yang C, mengatakan baik-baik kepadanya bahwa tugas nanti akan dibacakan ulang. Ini juga boleh. Yang D, meminta untuk mengikuti saja dulu proses yang sedang berjalan. Ini jangan ya, karena ini memicu pertengkaran. Yang E, sudah wis ikut jalan saja dulu, nggak usah tanya-tanya dulu.
Yang memarahinya itu juga jelas bukan ya teman-teman ya. Ini juga jelas bukan. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan yang ini adalah jawabannya adalah yang C. Mengatakan baik-baik kepadanya bahwa tugas nanti akan dibacakan ulang. Itu ya. Kenapa Kak? Bukan yang A, memberikan penjelasan agar ia bersedia mengerti dan mau bersabar. Ya, karena yang C ini itu juga mencakup jawaban yang A gitu kan ya, mencakup jawaban yang A. Kalau menyarankan untuk duduk di sebelah teman ini itu tidak ya, tidak. Kenapa? Karena bisa saja mengganggu pelajaran berikutnya. Jadi pas guru berikutnya masuk dia enak mencatatkan itu juga tidak etis ya, tidak sopan begitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu jawaban yang C, mungkin yang poinnya 5. Kalau yang A itu poinnya 4. Nah, yang B ini itu mungkin yang 3 ya. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Yang nomor 4. Saya keluarkan pollingnya lagi. Oke. Silakan teman-teman dibaca dulu. Waduh, ternyata banyak ini tadi ya. Banyak yang menanggapi ini. Sudah. Enggak usah bertengkar. Nanti pertengkaran kita itu nanti biasanya ketika materi Pancasila ya. Pengamalan Pancasila, wah itu nanti kita bertengkar lagi ya. Bertengkar yang itu saja. Ya. Oke, fokus ke soal yang nomor 4 dulu ya. Kalau kalian mungkin tidak sependapat itu hal biasa teman-teman, tidak usah dipertengkarkan ya, santai saja. Kalau mungkin kalian tidak sependapat ya itu untuk kalian sendiri dan bisa digunakan untuk saat kalian eh, menghadapi tes yang sesungguhnya, gitu ya. Oke, baik. Oke, sudah 60% ya. Kita endpoll dulu ya. Oke, kita endpoll dulu. Oke, banyak dari kalian yang jawab B ya, yang jawab B dan tidak ada yang jawab E lagi. Oke, kita coba dengarkan ya. Yang nomor 4, Mira sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba drum band di sekolahnya. Karena waktu pertandingan yang sudah mendesak, ia melakukan latihan di aula sekolah pada waktu jam mengajar. Waktunya sudah mendesak, jadi terpaksa berlatih saat jam belajar. Nah, guru-guru dan siswa yang berada di dekat dengan aula memprotes Mira karena berisik. Ya, karena berisik. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Mira? Yang pertama, yang A, melaporkan keluhan tersebut kepada kepala sekolah untuk dicarikan solusi. Ini terlalu berlebihan ya, kalau menurut saya ya. Jadi ya kalau masih bisa ditangani sendiri, ngapain ke yang lain kan begitu istilahnya ya. Sampai ke kepala sekolah. Kepala sekolah itu kan lebih tinggi ya, lebih tinggi dari kita. Kemudian yang B, menerima teguran tersebut dan berupaya mengurangi suara berisik dari instrumen musik. Jadi kita terima dulu. Kemudian yang C, memahami dan mendengarkan dengan seksama keluhan yang dialami oleh para guru dan siswa. Oke, kita terima. Yang D, menerima dengan hati yang lapang teguran yang diberikan oleh guru dan siswa. Oke, kita terima dulu. Yang E, mengabaikan keluhan yang dikemukakan oleh para guru dan siswa karena waktunya sudah mendesak. Ini salah karena itu menunjukkan bahwa kita itu sikapnya acuh dan tak acuh ya. Sikap kita acuh. Nah, berarti mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang B. Kenapa kok yang B? Karena ada upaya lanjutan. Ya, kalau yang C dan D itu kan masih ya menerima, memahami, mendengarkan. Ini namanya orang yang salah ya. Salah kan, ada keluhan itu kan berarti kita salah. Nah, kemudian ada ini tadi, ada upaya lanjutan sehingga ini yang menjadi poin yang paling besar, yang poin 5. Oke, baik. Lanjut ya teman-teman ya. Yang nomor 5, saya keluarkan poolnya lagi.
Oke, silakan dijawab nomor 5. Sambil saya baca chat. Ya, yang B itu ada tindak lanjut, betul. Pendaftaran panitia terjadi masih ya. Kak, yang poinnya jangan cepet-cepet mau di screenshot. Lu nggak usah di screenshot. Ya, jangan di screenshot. Nggak usah di screenshot. Kan kamu bisa download langsung materinya. Ya, kan kamu orang premium, bukan mediocre. Kamu kan premium, jadi bisa langsung download materinya. Ya, PowerPoint-nya bisa langsung kalian download. Aman, aman, aman. Oke, baik. Masih belum 50%. Mediocre. Oke, baik. Kita end ya, kita end full. Ini juga pasti menimbulkan perdebatan lagi. Kita end poll dulu. Kita bahas. Oke. Yang nomor 5. Seorang perempuan tiba-tiba memotong antrean dengan alasan pesawatnya akan segera berangkat. Saat Yana sedang mengantri pemeriksaan keamanan di bandara. Sementara itu, Yana yang telah mendengar pengumuman bahwa penerbangannya akan segera berangkat. Nah, jadi sama ya, yang dilakukan perempuan yang menyebabkan Yana itu pesawatnya juga sama-sama segera berangkat dengan pesawatnya Yana. Nah, kalau yang A, kita jawab yang A dulu. Kita bahas dulu. Yang A berusaha menahan mata pada tersebut. Awas ini nanti mata lepas ya. Kalau yang B dengan tangan minta perempuan tersebut kembali ke dalam antrian. Ini masih bisa. Yang C membentak perempuan tersebut sambil bergerak kembali. Jadi sambil kembali antrian itu ya. Itu meminta untuk meminta tersebut. Oke, ini kita terima Mas ya. Kalau yang E, senyum memberitahukan bahwa ia juga mengalami kondisi yang sama. Nah, kalau seperti ini, yang B atau yang I. Nah, kalau ya mungkin karena pembahasan kita terlalu tepi jurang dari ya. Aduh, jadi sering di mute. Maaf ya teman-teman ya, ya maklum nah ya. Ya, oke, lanjut. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Karena kenapa kok yang E, Kak? Kalau yang E itu berarti kita itu juga menjelaskan kondisi kita itu sama loh. Ya, kondisi kita itu sama. Jadi kita itu juga menjelaskan bahwa kalau dia harus kembali ke antrian juga menjelaskan bahwa kondisi kita itu sama sehingga berharap si orang tersebut juga mengerti ya. Si orang tersebut mengerti. Itu ya teman-teman ya. Itu tentang yang pretesnya. Baik, kita lanjutkan latihan soal sebelum gangguan lagi. Oke, sebelum gangguan lagi ya. Oke, silakan dibaca dulu. Saya keluarkan pollingnya. Ya, tentu. Ya, aduh, saya tidak enak hati. Oke, silakan dijawab di poll. Alhamdulillah ya, selama saya menghilang ya, selama saya menghilang ada yang tidak apa-apa, Revni ya. Jadi kalian baca pollingnya saya keluarkan dulu. Kalian baca soalnya. Kalau sudah siap baru kalian pencet pollingnya gitu aja. Tersenyum atau kata maaf dulu. Nggak makan bakso ya. Ini sepertinya di depan rumah saya ada tukang bakso. Makanya sinyal saya putus-putus.
Oke, saya N dulu ya. Oke. Kebanyakan dari kalian jawab yang A ya. Tidak ada jawab yang B sama sekali. Baik, teman-teman ya. Oke. Nomor 1. Anda adalah seorang pegawai baru di sebuah kantor bidang pelayanan jasa di daerah Anda tinggal. Suatu hari, saat Anda hendak berangkat ke kantor untuk bekerja, seorang ibu menghampiri dan mencaci maki dengan keluhan bahwa kantor tempat Anda bekerja kualitasnya buruk. Bagaimana sikap Anda menghadapi kondisi tersebut? Oke, enak-enak mau berangkat kerja ya, tiba-tiba tetangga nyamperin dan mencaci maki kita. Waduh. Bagaimana sikap kita kan begitu ya. Yang A, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Oke, kita simpan. Ya. Yang B, menahan emosi dan mendengarkan saja keluhannya. Ini kurang tepat ya karena mendengarkan saja. Oke, yang C, menasehati ibu tersebut agar tidak perlu mencaci maki. Waduh, ini menimbulkan konflik baru ya teman-teman ya. Maka kalau kita melakukan yang C ini itu berarti kita akan semakin memperburuk citra kantor kita, gitu ya. Kalau yang D, tetap tersenyum dan tetap mendengarkan keluhannya. Oke, ini yang D kita simpan. Kalau yang E, berusaha tidak marah meskipun dicaci maki dan tetap mendengarkan keluhannya. Ini kita simpan, tapi ini jelas jawaban yang salah. Kalau berusaha tidak marah berarti kan sudah mau marah, ya kan? Tapi ditahan-tahan kan gitu ya. Nah, kalau sebagai seorang pelayan publik maka emosi harus memang kita tekan ya teman-teman, harus kita turunkan betul-betul. Nah, maka mana jawaban yang paling tepat? Apakah yang A atau yang D? Nah, jawaban yang poinnya tertinggi menurut saya adalah yang A. Kenapa yang A poinnya 5? Karena kalau yang A itu ada tindak lanjutnya, yaitu berupa minta maaf. Ya, kalau yang D tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. Jadi cuma senyum dan mendengarkan keluhannya. Jadi jawabannya kurang tepat. Mungkin kalau yang D ini poinnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Baik, lanjut next soal untuk yang nomor 2. Silakan dibaca dulu soalnya agak panjang, dimengerti dulu. Pikui mana energinya? Waduh. Mending follow-followan IG gak sih? Waduh. Follow IG saya dong. Waduh. Promosi diri saya ini malah. Waduh. Ini kok follow back IG. Bising sekali ya. Ahmad mutualan IG yuk yuk. Kayak kenal nih soal. Pernah munculkah ini? Ya kalau pernah muncul ya mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Karena kan saya nggak pernah ngajak kalian TKP ya. Oke, baik kita endpoll ya. Oke, kebanyakan dari kalian banyak yang jawab B. Kemudian ada yang jawab A, C, E. Kalau yang D sedikit sekali ya. Oke, baik teman-teman. Nomor 2. Anda adalah pegawai kantor sebuah instansi pemerintahan. Untuk melaksanakan absensi, kantor Anda menggunakan fingerprint. Pagi itu Anda bangun lebih siang karena malamnya Anda masih bekerja lembur di kantor. Akibatnya Anda hampir terlambat masuk kerja dan melaksanakan absen fingerprint. Pada saat Anda sedang terburu-buru menuju tempat fingerprint, seorang warga masyarakat menghampiri Anda menanyakan soal pelayanan. Bagaimana sikap Anda? Yang A, menyuruh warga masyarakat menunggu di tempat tersebut sampai Anda selesai fingerprint dan mengantarkannya ke loket pelayanan. Ini salah ya teman-teman ya. Ini bukan termasuk pelayanan yang prima karena menyuruh warga masyarakat menunggu. Tunggu ya, saya fingerprint dulu. Itu kan sudah menunjukkan juga kelemahan kita bahwa kita sedang
terlambat. Kalau yang B, memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint, ini boleh. Yang C, mengajak warga masyarakat ke tempat absensi fingerprint, sehingga menanyakan keperluan dan mengantarkan ke loket pelayanan. Ini enggak ya teman-teman ya, karena ngapain ngajak ke tempat absensi fingerprint? Kan apa, nyuruh warga tersebut fingerprint juga kan? Ini enggak efektif ya teman-teman ya. Kemudian yang D, menyapa warga masyarakat tersebut, kemudian Anda bergegas ke tempat fingerprint. Halo Pak, permisi ya. Nah, itu kan juga enggak boleh ya, cuma menyapa saja. Yang E, mengantar warga masyarakat tersebut ke loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Nah, ini sebenarnya jawabannya cukup bagus, tapi ini salah ya teman-teman ya, karena ini membuat teman-teman berpotensi untuk terlambat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya, karena kan sudah mepet waktunya tadi ya. Oke, poinnya 5 untuk yang B. Lanjut nomor 3. Silakan dibaca dulu. Hasil dari penjelasan ada ya. Tadi kan kalian tetap pelajari sendiri ya teman-teman. Hasil dari poinnya saya khawatir saya terlempar. Makanya saya ke poin tinggi saja. Loh kan, your connection lagi. Deg-deg saya. Teman-teman ya. Dulu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Saya terlempar lagi, join lagi, terlempar lagi, join lagi. Itulah alasannya kenapa saya tidak menjelaskan lama-lama. Sampai mana tadi ya? Sampai nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Oke. Semoga tidak terlempar lagi ya. Oke. Saya N ya teman-teman ya. Oke, saya N. Benar ya nomor 3 tadi ya. Nah, baik. Oke. Nah, di sini nomor 3, Anda adalah seorang pegawai di sebuah sekolah menengah kejuruan. Suatu hari saat pegawai sedang beristirahat di jam makan siang, hanya Anda sendiri yang berada di kantor, ada salah seorang wali siswa datang untuk konsultasi. Saat itu karena masih mempunyai agenda lain. Jadi harus konsultasi saat itu juga gitu ya. Anda akan yang pertama membiarkannya dan menunggu pegawai lain bertindak. Ini salah ya teman-teman ya. Karena ini pelayanan publik tidak ya, tidak termasuk pelayanan publik yang prima. Kemudian melayani dengan sopan meskipun Anda tahu teman Anda lebih hebat dari Anda, ini kita simpan dulu. Kemudian menjelaskan peraturan bahwa tamu tidak bisa dilayani pada saat jam istirahat. Ini sebenarnya bagus ya teman-teman ya, sesuai dengan peraturan, tapi ini itu juga tidak mencerminkan kalau kita itu pelayanannya bagus ya. Seperti di beberapa bank saja kalau istirahat itu kan tetap bergantian ya teman-teman ya. Kita harus memikirkan hal tersebut gitu ya. Kalau yang D menolak dengan tegas dan menyuruh tersebut menunggu, waduh ini
malah bahaya ya. Kalau yang E marah dan menyuruh tamu tersebut pergi dari sekolah karena sekolah sepi. Nah, kalau yang E ini jawaban yang tepat ya teman-teman ya. Kenapa kok tepat? Ya kalau tepat, kalau kalian jawab yang E berarti kalian juga sudah siap keluar dari sekolah tersebut juga ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Ini jawaban yang B ini yang paling tepat. Ini yang poinnya 5. Nah, ini penjelasan dari masing-masing jawaban, poin dari masing-masing jawaban ya. Oke. Lanjut ya. Nomor 4. Saya polling lagi ya. Dibaca dulu. Oke. Silakan di polling teman-teman. Oke. Sudah ya? Kita end polling dulu ya. Oke. Kebanyakan dari kalian banyak jawab yang C dan A. Paling banyak itu jawab yang C. Yang B sedikit, D dan E tidak ada. Oke. Yang nomor 4, kantor tempat Anda bekerja adalah kantor yang melayani di bidang jasa perizinan. Setiap harinya banyak warga yang datang untuk memakai jasa kantor dan memang kantor Anda menggunakan sistem antrian untuk setiap pengguna pelayanan. Tidak jarang beberapa warga yang telah menunggu lama memberikan uang tanda terima kasih atas pengurusan izin dengan maksud mempercepat proses pembuatannya. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidak dibenarkan. Maka saya, kalau saya sendiri, maka Anda, jawaban yang A, berusaha semampunya untuk tidak menerima uang tanda terima kasih. Berusaha semampunya. Aduh, ini kita simpan dulu lah ya. Kalau yang B, terkadang saja menerima uang tanda terima kasih. Ini berarti kan masih menerima ya, meskipun terkadang. Berarti ada menerima. Ini jelas bukan. Yang C, tidak ingin sama sekali. Waduh, ini ya, ini kita simpan. Yang D, menerima hanya jika terpaksa membutuhkan uang. Aduh, ini alasan klasik ya. Kalau ini terpaksa setiap hari. Terpaksa setiap hari. Kalau yang E, ikut menerimanya karena bagaimanapun juga kawan-kawan di kantor juga melakukannya. Ini salah ya teman-teman ya. Ini jelas salah karena membudayakan untuk korupsi. Nah, kalau jawaban C dan A, kalau yang paling tepat menurut saya jelas jawaban yang C ya teman-teman ya. Yang C, jawabannya 5. Kalau berusaha semampunya namanya semampunya ya. Kalau tidak mampu ya diterima kan gitu ya. Berarti kan ada indikasi untuk menerima. Maka mungkin ini jawaban yang poinnya itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang nomor 5. Terakhir. C, memicu konflik. Wah, iya. Kalau di kehidupan sehari-hari yang C itu memang memicu konflik ya teman-teman ya. Saya juga ASN ya kan. Kalau teman-temannya begitu, saya tidak begitu ya kan. Aduh. Nanti dikira saya ini sok suci ya kan. Tapi ya bagaimana? Ini ya teman-teman ya. Kalau ini. Tapi kalau kalian jawab yang C, meskipun nanti dalam prakteknya kalian tidak C ya nggak apa-apa. Maksudnya dosa-dosa kalian kan gitu ya. Tapi untuk biar kalian masuk PNS ya jawab yang C dulu gitu aja ya. Itu yang nomor 4.
Oke, lanjut nomor 5. Saya end poll ya. Oke. Yang paling banyak jawab sih. Ya, oke kita bahas ya. Siang itu telepon kantor bagian pelayanan berbunyi. Tetapi pegawai yang bertugas sedang tidak ada di tempat untuk menjawab telepon tersebut. Di sisi lain, kenyataannya masih banyak pegawai yang berada di sekitar tempat telepon, namun tidak mengangkat telepon, ya, tidak mengangkat telepon tersebut. Sikap Anda yang A membiarkannya, ya bunyi-bunyi sana, enggak peduli kan gitu. Ini menunjukkan sikap acuh tak acuh. Salah ya. Yang B mencabut kabel telepon agar tidak mengganggu. Waduh, ini malah merusak fasilitas kantor ya, ini malah bahaya ya. Kalau yang C mengangkat telepon dan mencatat pesan yang disampaikan untuk diteruskan ke rekan Anda, ini kita simpan. Yang D meminta teman lain untuk mengangkat, kita simpan. Yang E mengirim pesan kepada rekan Anda agar ia cepat kembali ke meja, ini jelas bukan, karena ini akan menunggu memakan waktu. Maka jawaban yang paling tepat, yang poinnya 5 adalah yang C ya, yang C. Kalau yang D meminta teman lain untuk mengangkat itu kan berarti kita ada inisiatif tapi kita malu-malu, kita ragu-ragu gitu ya. Tapi sebagai pelayanan publik itu kita tidak boleh malu-malu, tidak boleh ragu-ragu. Apa yang bisa kita kerjakan harus langsung kita kerjakan. Mungkin ini yang poin 4. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman ya. Saya sekali lagi mohon maaf kalau yang tadi putus-putus. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar tidak terulang kembali ya. Agar kita dosa-dosa diampuni ya sehingga tidak terulang kembali. Marilah kita berdoa. Berdoa saya bersilah. Selesai, mungkin itu saja karena masih ada kuis juga dari Kak Mindi. Saya kembalikan ke Kak Mindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Min. Ya, waalaikumsalam.